Yo, halo semuanya, semoga kalian selalu sehat pada hari ini, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan berbagai macam hal positif di setiap harinya. Amin. Pada konten kali ini gue akan membahas terkait salah satu berita yang fenomenal untuk kita semua, khususnya para rakyat, para masyarakat sipil, ya kita semua, siapapun itu gitu ya. Dimana para perwakilan rakyat kita, yaitu para anggota DPR itu mendapatkan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah. Konteksnya, jadi beberapa waktu yang lalu ada berita yang marak muncul tuh bahwasanya gaji DPR naik jadi 100 juta. Hingga pada akhirnya makin kesini makin kesana gitu ya pemberitaannya, dan ya para pimpinan-pimpinan DPR ini akhirnya speak up. Bu Puan Maharani gitu ya, itu menjelaskan bahwasanya anggota DPR itu tidak naik gaji, melainkan mendapatkan tunjangan rumah begitu. Jadi berita tentang kenaikan gaji DPR yang naik 100 juta itu nggak bener. Tapi ada tapinya. Meskipun memang tidak benar, namun secara kalkulasi uang yang didapat oleh para anggota DPR kita tercinta ini, itu kalau dihitung-hitung dari gaji sampai tunjangan-tunjangan itu nyampe tuh 100 jutaan. Rinciannya tuh kayak gini. Ini berita dari Kompas ya, ataupun ya lu bisa baca dari berita-berita yang lain gitu. Kalau gua ngambil dari Kompas, intinya kalau semua itu digabung dari gaji sampai tunjangan-tunjangan itu sebesar 104 jutaan kurang lebih. Jadi untuk berita yang sebelumnya bahwasannya ada yang bilang gitu kan gaji DPR itu naik sampai 100 juta, itu tidak benar. Karena 100 juta itu kalau dihitung-hitung itu bukan hanya gaji doang, melainkan sama tunjangan. Nah, kok bisa tuh tunjangan rumah jadi 50 juta rupiah per bulan, ya kan? Nah, karena kalau kata Ibu Puan Maharani selaku ketua DPR kita tercinta semua gitu ya, beliau bilang bahwasanya untuk tahun ini, untuk periode ini para anggota DPR itu tidak punya rumah dinas. Semua rumah dinas itu dikembalikan ke pemerintah, katanya sih gitu. Akhirnya para anggota DPR kita tercinta ini mendapatkan tunjangan sebesar 50 juta rupiah kan gitu. Jadi kalau yang periode sebelumnya kan masih dapat rumah dinas, akhirnya nggak ada tuh tunjangan rumah sebesar 50 juta tuh. Kalau yang ini karena rumah dinas itu udah nggak ada, maka mereka semua, beliau semua, ibu bapak semua, perwakilan kita tercinta itu mendapatkan tunjangan sebesar 50 juta rupiah untuk rumah. Cuman intinya mah ya kalau menurut gua tunjangan rumah 50 juta itu gede banget nggak sih? Maksudnya katanya negara ini mau efisiensi gitu kan, semua anggaran tuh dikurang-kurangin gitu kan untuk kepentingan tertentu. Tapi ternyata tunjangan rumahnya sebesar 50 juta, emang itu efisiensi ya? Itu kan 50 juta tunjangan rumah per orang. Sedangkan ada anggota DPR tuh berapa orang tuh, ya kan? Gua nggak tahu tuh periode ini berapa orang gitu. Itu kan lumayan kalau dihitung-hitung, baru tunjangan rumahnya doang, belum yang lain-lain gitu kan. Ya akhirnya kalau menurut gue tunjangan rumah untuk anggota para dewan tuh ya sangat amat mewah ya, sangat amat megah. Dan gue dari dulu tuh nggak ngerti kenapa para anggota dewan kita itu sangat amat identik dengan glamor, mewah, fancy gitu kan. Gue gak paham tuh, kenapa sih nggak bisa yang sederhana aja gitu? Kenapa mereka mewakilkan kita sebagai rakyat yang notabene-nya para rakyat aja banyak yang susah gitu ya, tapi mereka tuh glamor ya kan, fancy gitu kan, mobilnya bagus lah, rumahnya bagus lah, tunjangan rumahnya gede lah sampai 50 juta gitu kan, dan lain-lain. Intinya kan dalam satu bulan mereka ini bisa mendapatkan 3 digit meskipun gapoknya cuma 4.200.000. Tapi kan 4.200.000 juga udah gede ya dalam sektor kita nih, ibarat kata mah kaum mendang-mending gitu ya kan. Kalau kita nih sebagai rakyat yang di bawah melihat 4.200.000 tuh udah gede kan, baru gapok mereka tuh. Sedangkan tunjangannya gitu kan, bahkan tadi ada tuh tunjangan kehormatan 5.500.000. Nah itu apa tuh tunjangan kehormatan tuh, maksudnya apa? Kenapa mereka harus dihormatin gitu? Apa gimana? Gua nggak ngerti deh. Coba deh yang anak-anak politik, anak-anak hukum coba komen deh, tunjangan kehormatan untuk anggota DPR tuh maksudnya apa tuh? Gua nggak tahu. Nominalnya 5.500.000 gitu kan, berarti kan dari dua itu aja tuh ya, dari gapok sama tunjangan kehormatan tuh ya itu udah 10 juta kurang, nyaris sedikit. Terus yang lebih nggak masuk akal lagi adalah tadi tunjangan komunikasi 15.500.000. Nah itu apa tuh maksudnya tuh? Itu maksudnya apa tuh? Tunjangan komunikasi itu apa maksudnya? Apakah mereka memang ibaratnya dapat bonus gitu ya kalau memang sudah berkomunikasi gitu? Gimana? Gua nggak ngerti dah ya, dari dua tunjangan itu aja
aja itu nominalnya 20 juta, tambah gaji mereka 4 jutaan gitu kan, berarti 24 juta. Itu baru itu doang. Nah, akhirnya yang tadi ditotalin termasuk tunjangan rumah 50 juta. Ya semuanya itu satu bulan 104 juta rupiah kurang lebih. Berarti kan 3 digit dong, ya kan? Emang gajinya mah kecil, tapi kan tunjangannya gede, ya kan? Nah, kita rakyat-rakyat yang di bawah nih gimana nih? Guru-guru honor yang sampai detik ini masih ada yang gaji 200.000, masih ada yang gaji 600.000, itu pun triwulan gitu kan. Masih ada yang harus menempuh berbagai macam jarak, pelosok-pelosok desa gitu kan. Tapi gajinya bercanda. Loyalitas untuk mengabdi kepada negara itu sangat amat luar biasa, mencerdaskan kehidupan bangsa sangat amat luar biasa gitu kan. Juangannya bukan main-main, tapi gajinya bercanda. Nah, itu gimana? Itu baru dari guru, belum dari profesi-profesi lainnya. Jadi menurut gua, apakah memang tunjangan rumah DPR sebesar 50 juta itu worth it atau enggak? Jawabannya enggak lah. Apalagi katanya pemerintah kita sekarang efisiensi, pemangkasan berbagai macam anggaran untuk mengalihkan ke hal-hal yang jauh lebih penting gitu kan. Tapi ini tiba-tiba DPR dikasih tunjangan uang 50 juta rupiah per bulan. Per bulan loh Pak. Kenapa para anggota dewan ini terlalu terbiasa dengan hal-hal glamor, hal-hal fancy, hal-hal mewah? Kenapa? Padahal setahu gue ada di beberapa negara, gue lupa di mana gitu ya, itu para anggota dewannya itu malah tidak diberikan gaji yang sangat amat fantastis. Ya udah biasa aja gitu. Kenapa? Karena ya tugas utama mereka itu adalah melayani masyarakat, menjadi perwakilan para masyarakat untuk menjalankan berbagai macam aspirasi dan lain-lain gitu. Jadi mereka tuh tidak diberikan berbagai macam kemewahan. Tapi kenapa di Konoha dari dulu para anggota DPR kita, para perwakilan kita, ataupun para politisi yang ada di sana, pemegang kekuasaan, pemegang jabatan, itu selalu diberikan hal-hal mewah? Kenapa tuh? Coba menurut kalian komen, tunjangan rumah DPR 50 juta itu worth it atau enggak? Coba komen di bawah, gue pengen lihat apakah ada yang memang membela, setuju, sepakat gitu. Dan jika kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman kalian. Agar apa? Agar kita bisa berkembang setidaknya 0,01% di setiap harinya. Gue Maria Arika pamit, salam positif.